Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi perbankan syariah dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini kita masuk pada materi ke-11 di mata kuliah ini, Ekonomi Makro Islam. Kita bahas dan diskusikan mengenai instrumen dan kebijakan fiskal. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasir الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد dengan doa awal perkuliahan. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu kita bahas, kita diskusikan apa itu instrumen dan kebijakan fiskal dalam konteksnya, yaitu ekonomi makro Islam tentunya pada mata kuliah ini. Pertama, kita lihat dari segi definisi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah, di mana di sini pemerintah negara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi dari mana sumber pemasukannya, kemudian dari pemasukan tadi akan dialokasikan pada dana belanja apa dan sebagainya, dana pembangunan di bidang apa dan sebagainya, di mana fungsinya tentu untuk menjaga stabilitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini ya, kebijakan fiskal. Maka kita lihat beberapa hal di sini. Instrumen kebijakan fiskal berhubungan erat dengan yang namanya pajak
bagaimana pajak itu punya fungsi, punya arti yang sangat besar bagi suatu negara, di mana dengan adanya pajak negara bisa melakukan pembangunan di semua daerah, pembangunan secara merata, membangun jalan raya, membangun infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Maka dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku juga berpengaruh pada ekonomi. Jadi dikatakan pemerintah terkadang punya kebijakan menaikkan pajak, juga bisa menurunkan pajak. Pertama, dari sisi ketika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Ini jelas karena masyarakat kemudian beban pajaknya berkurang, maka dia bisa melakukannya untuk konsumsi dana yang lain. Pun dengan industri, ketika pajak industri diturunkan, maka di satu sisi industri tadi, perusahaan-perusahaan akan mampu meningkatkan output produksinya, jadi bisa digunakan sebagai tambahan modal produksi untuk bahan baku tambahan dan sebagainya, ini ya. Namun sebaliknya juga terkadang, bahkan mungkin sering juga, pemerintah memilih menaikkan pajak ketika butuh dana-dana tambahan. Maka di sini dalam satu sisi daya beli masyarakat akan menurun, pun dengan output industri, karena dana yang tadinya akan digunakan untuk konsumsi pun dengan sebuah perusahaan bisa digunakan untuk menambah daya beli bahan bakunya, produksinya, dan sebagainya. Maka kemudian akan terbebankan dengan kenaikan pajak, ya. Jadi bisa turun, bisa naik, tentu berkaitan dengan kondisi perekonomian yang ada, ya. Maka kalau kita lihat bagaimana Islam, ekonomi makro Islam memandang tujuan kebijakan fiskal ini, tentunya dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal tujuan utamanya adalah al-falah, yaitu kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat, di mana hal ini harus berdasar atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan penempatan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Itu fungsinya dalam Islam. Maka kita lihat secara instrumen realnya, penunjang real pada ekonomi makro Islam dalam konteks ini yaitu kebijakan fiskal. Ada dua, bagaimana mekanisme zakat juga dengan pelarangan riba, maisir, dan goror, ya. Jadi ketika zakat itu bisa dialokasikan dengan baik, didistribusikan dengan baik, secara langsung itu punya dampak yang sangat besar dalam perekonomian. Pun demikian ketika riba, maisir, dan goror bisa ditekan dalam ekonomi, dalam perilaku ekonomi masyarakat, di situ juga punya dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Pun dengan kebijakan pemerintah ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, dari supply side policy, kebijakan dari segi penawaran. Maka tadi di sini dengan mengurangi pajak, minimalisasi pajak, maka dari masyarakat pun dengan industri, perusahaan-perusahaan bisa meningkatkan daya belinya, tingkat konsumsinya. Kemudian dari sisi kedua, demand side policy, dari segi permintaannya, maka di sini optimalisasi sektor sosial atau yang kita kenal dalam Islam sebagai ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka di sini pemerintah bisa memberikan literasi, edukasi pada masyarakat apa pentingnya taat membayar ziswaf, bagaimana peranan pentingnya dalam ekonomi makro, ya. Kemudian pengembangan teknologi informasi juga menjadi hal penting karena kita lihat sekarang semuanya beralih kepada digital. Kita lihat perkuliahan juga sudah 3 semester kita lakukan sekarang teknologi informasi ini, ya. Kemudian optimalisasi institusi penunjang pasar. Jadi baik dari infrastruktur di jalan raya, bagaimana pembangunan jembatan dan sebagainya, itu juga sangat penting terhadap ekonomi makro. Kemudian kita lihat di sini instrumen kebijakan fiskal dalam segi pemerintahan Islam. Kita lihat yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Maka tadi dari segi fiskal, dana-dana yang diperoleh pemerintah, misalkan dari pajak tadi, subsidi dan sebagainya,
Itu kemudian pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Maka di situ partisipasi kerja baru, tenaga kerja baru dibutuhkan, maka akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kemudian kedua, pemungutan zakat dan pajak secara berimbang. Jadi ambil contoh di beberapa negara, di Brunei Darussalam, di Malaysia itu sudah ada yang namanya wajib pajak dan wajib zakat, di mana ketika zakatnya dibayarkan secara sesuai itu juga bisa di satu sisi mengurangi kewajiban pajaknya. Itu sesuatu yang sedang digodok pemerintah kita di Indonesia ya. Kemudian ketiga, pengaturan anggaran atau yang kita kenal di Indonesia sebagai APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara, itu menjadi hal penting. Keempat, penerapan kebijakan fiskal khusus. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi dalam situasi darurat. Misalkan ada bencana alam di suatu daerah, maka di sini tentu pemerintah harus punya anggaran khusus ya, kebijakan khusus. Bagaimana merevitalisasi wilayah terdampak bencana tadi ya. Maka di sini panduan pokoknya jelas, kalau kita mengacu pada ekonomi makro Islam, maka kita punya nas yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana panduan-panduannya dan kajian-kajian yang ada mengenai kebijakan fiskal. Antara lain pertama, dalam Islam, ekonomi makro Islam jelas tidak menyukai pembelanjaan secara israf atau yang tidak terkendali atau berlebih-lebihan, itu jelas tidak boleh. Jadi semua anggaran yang ada tadi harus digunakan dengan proporsional sesuai tempat dan kebutuhannya. Kedua, harus ada orientasi ideologis, yaitu terpenuhinya kesejahteraan kafah, material dan spiritual. Jadi ambil contoh ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, mereka bisa hidup dengan layak, bisa makan dengan layak, beristirahat di tempat yang layak. Maka di satu sisi mereka kan juga bisa mengembangkan ibadahnya dengan baik, bisa berekonomi dengan baik, gitu ya, material dan spiritual. Maka di sini beberapa kaidah umum yang berdasar dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana kebijakan fiskal itu harus dilaksanakan. Pertama, di sini kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah kemaslahatan atau maslahah. Jadi mana yang lebih penting itu didahulukan, jadi dari tingkat kepentingannya. Kedua, menghindari masyakoh atau kemudorotan yang harus mendahului ketimbang melakukan pembenahan. Jadi hal-hal yang bisa menjadi sebuah mara bahaya itu dihindari terlebih dahulu. Ketiga, kemudorotan individu bisa jadi alasan demi menghindari kemudorotan dalam skala umum. Keempat, di sini pengorbanan individu demi menghindari kerugian masyarakat skala umum. Kelima dan keenam, kaidah al-gurmu bila gurmi. Jadi dikatakan di sini bahwasanya pemerintah juga akan seringkali melakukan investasi, membangun pabrik A, membangun bendungan dan sebagainya. Maka di situ harus dihitung risk return-nya, dari segi resikonya seperti apa, pun nanti dari segi pengembaliannya, pemanfaatannya seperti apa harus dihitung. Keenam, kaidah mala yatimu ala wajibu ala bihi fahuwa al-wajibu, yaitu kaidah di sini bahwa sesuatu hal wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang faktor penunjang lainnya itu tidak dapat terjadi. Maka di sini faktor penunjang tadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ya, jadi ambil contoh tadi, misalkan di suatu negara ada terjadi bencana alam, maka anggaran yang awalnya mungkin ingin digunakan untuk membangun daerah A, sementara waktu harus dialihkan untuk merevitalisasi dampak bencana tadi ya. Berikutnya kita lihat kebijakan fiskal Islam. Di sini bahwasanya dalam sistem ekonomi Islam, ekonomi makro Islam itu dapat terbagi dua, yaitu yang bersifat rutin, zakat, jizyah, khoroj, usur, infak, sedekah dan pajak-pajak yang diperlukan.
Ada juga yang bersifat temporer, jadi sewaktu-waktu saja bisa didapatkan, bisa dianggarkan. Ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Menurut Monzer Khaff tahun 1999, salah satu pakar ekonomi Islam Timur Tengah, berpendapat setidaknya ada 3 prosedur yang harus dijalankan pemerintah Islam dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak. Pertama di sini kaidah syariah yang berkaitan dengan pungutan zakat. Islam sudah memperinci dalam Al-Qur'an ya, kita ketahui siapa saja wajib zakat itu seperti apa, nominalnya berapa, kemudian bisa dialokasikan kepada siapa saja, itu kan sudah jelas dalam Islam. Maka berikutnya dikatakan tidak ada hal bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang telah berlaku dalam ketentuan Islam. Jadi nominal zakat itu sudah pasti sesuai dengan yang ada dalam syariat Islam, berapa persentasenya diambil dari potongan harta yang mana. Namun pemerintah bisa melakukan perubahan dalam struktur harta yang wajib dan berpegang pada nas umum yang ada. Jadi kan kalau kita lihat nas dalam Islam selain Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga bisa melihat mengacu pada ijtihad, qiyas, dan ijma ulama ya. Maka di sini bagaimana realita modernnya seperti apa? Apakah mungkin ada hal-hal baru yang dahulu belum ada pada masa Rasulullah dan sekarang sudah terjadi? Misalkan pendapatan dari YouTube, pendapatan dari media sosial, bisnis online dan sebagainya. Maka kaidah zakatnya seperti apa? Itu kan juga bisa dikaji ya. Kedua, kaidah syariah yang berkaitan dengan pendapatan dari aset pemerintah. Maka di sini kita lihat aset itu terbagi menjadi 2 hal. Pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu investasi pemerintah yang kemudian dikelola baik itu oleh pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat. Yang kedua, pendapatan dari aset yang mana masyarakat ikut memanfaatkannya, seperti adanya sarana-sarana umum yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, adanya rumah sakit, adanya sekolah, jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Ini ya. Ketiga, kaidah syariah Islam yang berkaitan dengan objek dan kebijakan pajak. Dalam Islam tidak ada arahan dan diperbolehkannya pemerintah mengambil harta secara paksa. Jadi tidak boleh walaupun itu untuk orang-orang kaya. Namun dengan cara pajak itu diperbolehkan, dalam Islam pun demikian. Berdasarkan kaidah adalah dan daruriyah, yaitu bagaimana pungutan dilakukan atas orang kaya dengan nominal berapa, kemudian dengan potongannya dari mana, itu ditentukan dengan jelas. Untuk pembiayaan yang memang sangat dibutuhkan pemerintah ketika tidak ada sektor pemasukan lainnya, ini ya. Maka kita lihat dalam Islam ada yang dinamakan dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam. Pertama kita lihat ziswaf menjadi unsur yang terkandung nyata dalam kebijakan fiskal. Unsur ini ada yang bersifat wajib, ada zakat, dan yang bersifat sukarela, volunteering, seperti zakat, infak, dan wakaf. Maka dalam Islam, ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal itu dilakukan tujuannya untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil dan berimbang, dengan penempatan nilai material dan spiritual di tingkat yang sama. Ya. Ambil contoh di sini ziswaf sebagai komponen kebijakan fiskal. Kita lihat ziswaf menjadi sendi utama dalam sistem ekonomi Islam. Ketika mampu dilaksanakan dengan baik, tentunya akan punya dampak ekonomi yang signifikan. Menurut konsep ekonomi Islam dari Abdul Manan 1993 menyatakan kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil berimbang dengan menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama tadi ya.
Maka di sini kita lihat komponen-komponennya. Pertama jelas zakat. Tujuan utamanya kita pahami ya. Jadi selain dengan tujuan sosial juga ada tujuan ekonomi. Dalam konteks makro juga punya dampak signifikan terhadap perekonomian ketika zakat ini berjalan dengan baik. Dalam sistem konvensional, unsur utama kebijakan fiskal adalah yang berasal dari jenis-jenis pajak sebagai penerimaan utama pemerintah dan unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Jadi tadi APBN, penerimaan dan belanja negara. Tentu berbeda dengan sistem konvensional. Dalam Islam, selain adanya pajak, juga sangat penting adanya sistem zakat. Segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Dalam Al-Quran juga sudah jelas tertera ya. Oleh karenanya, kebijakan zakat tentu berbeda dengan kebijakan perpajakan. Berikutnya kita lihat di sini mengenai wakaf. Di antara instrumen yang ada pada ZISWAF untuk kasus di negara kita Indonesia, wakaf memang yang paling terbelakang kemajuannya. Jadi untuk ZISWAF ini saya rasa sudah paham semua ya. Sudah diajari Pak Harun kemarin di semester 3 pada fikih ZISWAF. Maka kita lihat sebetulnya wakaf itu sebetulnya bukan hanya terbatas pada wakaf tanah untuk makam, untuk masjid dan sebagainya, bukan hanya itu sebetulnya ya. Maka dikatakan pemahaman masyarakat secara luas mengenai wakaf itu masih belum mendalam. Mereka hanya menilai wakaf itu hanya pada tanah untuk peribadahan atau untuk sosial. Di sisi lain maka pada akhirnya timbul anggapan hanya orang kaya yang mampu memberikan wakaf, karena umumnya hanya orang kayalah yang punya tanah yang luas untuk diwakafkan tadi. Padahal wakaf bukan hanya tanah, bahkan dengan nominal yang kecil itu bisa menjadi wakaf dengan manfaat yang besar ya. Maka kita lihat berikutnya di sini kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah. Jadi apa-apa saja yang menjadi sumber penerimaan negara dan berapa nominalnya di sini ya. Yaitu ada kharaj, pajak tanah, zakat, jizyah, pajak untuk orang non-muslim, penerimaan lain sebagainya. Seperti adanya kafaroh, denda yang dikeluarkan, ada pusar, ada ghanimah, rampasan perang, amwal fadilah, muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Jadi secara konsep faraidnya dia tidak dinyatakan tidak punya ahli waris lagi yang hidup, maka di situ pemerintah bisa menggunakan dana yang dimiliki si amwal fadilah tadi untuk kebutuhan masyarakat tentunya. Kemudian nawaib, pajak bagi kaum muslim kaya atau untuk keperluan yang sifatnya sangat mendesak darurat, itu baru bisa diambil ya. Maka di sini dikatakan penerimaan negara terbagi menjadi 3 pada masa Rasulullah, dari kaum muslimin, dari non muslim, dan dari masyarakat secara umum. Maka di sini penerimaan tadi, zakat, khums, jizyah, kharaj dan sebagainya itu harus dihitung, dialokasikan secara proporsional. Secara ekonomi, hal ini akan menciptakan built-in stability, jadi stabilan harga, bisa juga menekan inflasi. Sistem zakat perniagaan dihitung dari hasil usaha, tax on quasi rent istilahnya. Maka dikatakan situ zakat niaga dari perniagaan di bidang apa, di sektor barang dan jasa apa, ya kemudian dipotong pajak dan zakatnya berapa. Maka dikatakan di sini sehingga tidak mempengaruhi harga dan jumlah penawaran. Jadi harus proporsional agar jangan sampai potongan zakat itu memberatkan si pedagang tadi. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai yang ada saat ini, yang dihitung atas harga barang, sehingga harga barang pada umumnya terus naik karena berkaitan dengan PPN. Maka dikatakan di sini jumlah yang ditawarkan menjadi minimal, upward shift on supply curve. Sedangkan pada zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberi insentif peningkatan produksi. Semakin banyak ternak yang dimiliki, semakin kecil zakat yang harus dibayarkan. Maka kan kalau dilihat ketika ternak yang dimiliki itu kecil sedikit, maka zakatnya
Ketika ternak ini dimiliki dalam jumlah banyak, maka dia perlu biaya yang besar untuk pakannya, untuk pemeliharaannya, kebersihan dan sebagainya. Maka zakat yang dibayarkan juga sedikit saja. Ini akan mendorong jinglet tupat skala produksi yang lebih besar dan menciptakan adanya efisiensi biaya. Oke, maka kita lihat di sini beberapa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan para sahabat. Pada masa Rasulullah pertama kali memimpin Islam, negara tidak punya kekayaan apapun karena saat itu kan negara Islam baru terbentuk, maka tidak punya sumber penerimaan. Segala kegiatan Rasulullah pada masa awal ini ditentukan, dijalankan berdasarkan keikhlasan para sahabat umat Islam sebagai tujuan dari dakwah yang dilaksanakan Rasulullah. Umumnya para sahabat tidak meminta balasan material dari kegiatan mereka dalam kegiatan dukungan dakwah Rasulullah. Dalam masa ini Rasulullah juga sudah menetapkan jizyah pada orang non-muslim. Jadi dikatakan mereka dilindungi jiwanya, dibebaskan dari gangguan orang-orang Islam. Jadi diizinkan mereka tetap berekonomi, tetap berbisnis dan sebagainya. Tujuannya tentu di sini adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara, yang mana di situ kan bukan hanya warga-warga Islam, bukan hanya umat Islam, juga ada umat non-Islam yang ada di sana. Maka sama-sama menanggung kebutuhan negara. Pun demikian ketika itu Rasulullah sudah dengan sangat rapi, dengan sangat tertib membagi sistem manajemen zakat. Kemudian ditentukan amil-amilnya, ada kotabah, petugas mencatat wajib zakatnya siapa saja, ada hasabah untuk menaksir dan menghitung nominal zakat, ada jubah, dikatakan di sini menarik mengambil zakat dari para muzaki, khozanah dikatakan menghimpun dan memelihara harta zakat, dan qassamah untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Sedangkan kalau kita lihat sekarang di Indonesia umumnya, secara khususnya di Indonesia itu hanya ada amil zakat dengan pembagian tugasnya untuk menghimpun dan mengalirkan harta zakat kepada mustahik. Oke, kemudian kita lihat di sini beberapa kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, perhatiannya pada keakuratan penghitungan zakat, peperangan terhadap orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Pengembangan pembangunan Baitul Mal, juga adanya konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Jadi dana yang diperoleh berapa dianggarkan untuk bidang-bidang apa, itu sangat ketat pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian pada masa Khalifah Umar, negara membagi pendapatan menjadi 4. Ada distribusi yang dikatakan zakat dan usyar untuk lokal, jika ada kelebihan disimpan negara. Untuk khums dan sodakoh untuk fakir miskin dan kesejahteraan masyarakat. Khoroj, fai, jizyah, usyar dan persewaan untuk dana pensiun dan dana pinjaman. Kemudian ada pendapatan dari sumber-sumber lain, pekerja, memelihara anak terlantar, dana sosial dan sebagainya. Pun demikian dengan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman dan Ali, yaitu melakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, membangun perairan, membentuk organisasi kepolisian, membangun gedung pengadilan, penegakan hukum. Pada masa Khalifah Ali, pengeluaran angkatan laut dihilangkan, adanya pengetatan anggaran dan sebagainya. Maka di sini kita lihat struktur APBN pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dari sumber mana penerimaan negara pun dengan pengeluaran yang kemudian dialokasikan di sektor apa saja ini ya. Oke, maka kita lihat di sini mengenai APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita lihat konteksnya di sini antara ekonomi Islam dengan konvensional, dari mana pendapatannya, kemudian dari sektor apa pula pembelanjaannya, tentu berbeda di sini ya. Terakhir kita lihat di sini Baitul Mal sebagai institusi fiskal. Tentunya kalau kita lihat tadi beberapa hal mengenai instrumen fiskal, yaitu pentingnya nilai ziswaf
zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka tentu di sini Baitul Mal punya peranan yang sangat signifikan pada negara. Bagaimana institusi ini dengan segala nilai-nilainya, fungsi-fungsinya tentu punya kebijakan yang harus menjadi instrumen publik ya. Maka kita lihat beberapa teori dari para pakar ekonomi Islam. Pertama, Yusuf Qaradawi mengatakan ada pembagian Baitul Mal menjadi divisi-divisi kerja berdasarkan pos penerimaan. Ada departemen khusus sedekah, departemen khusus pajak dan upeti, departemen ghanimah dan rikas, departemen lain sebagainya. Ini pun dengan masa Ibnu Taimiyah dikatakan di sini dibagi menjadi Diwan al-Rawatib, Diwan al-Jawali, Diwan al-Kharaj dan Diwan al-Khilali, fungsi-fungsi yang ada pada Baitul Mal. Oke, jadi ini ya yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kita diskusikan di sana. Baik, saya akhiri materi ini. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.